Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam channel Make Day. Channel yang memberikan informasi seputar materi dan tutorial mengenai bahasa Indonesia. Dukung terus channel Make Day ini dengan menekan tombol subscribe agar video-video yang ditayangkan dapat bermanfaat. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan materi mengenai penulisan artikel ilmiah. Dalam penjelasan materi ini terdapat dua konteks yang ingin saya jelaskan. Pertama adalah konteks penulisan artikel ilmiah ini khusus untuk tugas mahasiswa. Tugas dalam menyelesaikan mata kuliah bahasa Indonesia yang dimana di akhir pembelajaran mahasiswa diminta untuk membuat artikel ilmiah. Dan konteks yang kedua ini untuk penulis pada umumnya atau teman-teman yang sedang membuat artikel ilmiah yang hendak untuk dipublish atau dipublikasikan di jurnal ilmiah. Topik pembahasan kali ini pertama, menjelaskan mengenai konsep artikel ilmiah, sistematika artikel ilmiah, teknik penulisan artikel ilmiah, template artikel ilmiah, dan contoh publikasi artikel ilmiah. Berbicara mengenai konsep artikel ilmiah, tentunya artikel ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Artikel dapat diartikan sebagai tulisan yang dipublikasikan. Jadi artikel ilmiah ini suatu tulisan yang pada akhirnya nanti akan dipublikasikan ke berbagai macam jurnal. Artikel ilmiah dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian atau laporan penelitian. Artikel ilmiah ini merupakan versi ringkas laporan penelitian. Artikel ilmiah juga ditulis berdasarkan template jurnal yang ingin dipublikasikan. Artikel ilmiah dapat dikatakan sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh guru, siswa, peneliti, dan ilmuwan lainnya dalam menyampaikan penelitian ilmiah yang diperolehnya. Secara umum, artikel ilmiah ini dibuat berdasarkan hasil penelitian atau tinjauan lapangan, tinjauan pustaka, ide, atau hasil pengembangan proyek yang telah dilakukan, di mana artikel ilmiah ini dilakukan untuk menyampaikan gagasan dan fakta dengan maksud untuk meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Jadi inilah tujuan dari penulisan artikel ilmiah. Nah, di dalam penulisan artikel ilmiah ini tentunya hal yang paling ditekankan di sini adalah artikel dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan laporan penelitian yang telah dibuat. Artikel ilmiah ini juga dapat dimuat dalam jurnal berdasarkan pada hasil penelitian atau kajian suatu permasalahan yang didasarkan pada hasil pemikiran dan kepustakaan yang relevan. Tentunya dalam artikel ilmiah ini bisa dikatakan sebagai artikel ilmiah dengan memiliki beberapa sifat artikel ilmiah itu sendiri. Pertama adalah original. Jadi ini bukan suatu hal yang sudah lama, ya. Ini original, ini keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Berisi tentang fakta atau berupa hasil riset atau berita atau pemikiran ilmiah. Artikel ilmiah ini juga bersifat kekinian, artinya up to date, ditulis dengan singkat, jelas, dan tuntas. Jadi jangan sampai menulis artikel itu tidak selesai, tidak tuntas.
Terlalu banyak juga tidak baik. Intinya adalah jelas dan selesai dan tuntas di akhir dengan kesimpulan dan saran yang diberikan. Kemudian artikel ilmiah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Tentunya kebutuhan pembaca ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan di masa yang saat itu berkembang atau saat ini berkembang. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam penulisan artikel ilmiah. Pertama adalah dari kesesuaian bidang ilmu. Tema atau topik artikel yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang ditekuni penulis, artinya disesuaikan dengan siapa penulisnya, bidang apa yang digeluti oleh penulis itu. Tata bahasa baku, penggunaan bahasa artikel ilmiah harus baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku atau bahasa-bahasa yang kita gunakan pada umumnya yang sifatnya di luar dari konteks kebakuan bahasa Indonesia. Memiliki gaya selingkung, gaya khusus yang dipersyaratkan oleh jurnal di mana artikel akan dikirim. Artinya disesuaikan dengan template atau kebutuhan dari jurnal tersebut. Lalu bagaimana sistematika artikel ilmiah ini? Sistematika artikel ilmiah ini harus mengandung unsur-unsur utama seperti judul, artikelnya apa, identitas penulisnya bagaimana, batang tubuh, daftar pustaka yang merujuk pada sistematika penulisan atau template jurnalnya. Di mana sistematika pada umumnya, sistematika artikel ilmiah ini terdapat judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, temuan, pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Ini adalah berbagai sistematika ya. Jadi sistematika ini tidak bisa dikatakan ada kebakuan. Artinya sistematika ini akan disesuaikan dengan template artikel yang nanti teman-teman ingin diterbitkan ke jurnal apa. Jadi silakan nanti masuk ke jurnal terlebih dahulu untuk mendapati template-nya yang akan digunakan. Kemudian, bagaimana tekniknya? Teknik penulisan artikel ilmiah ini pertama yang kita singgung di sini adalah penulisan judul. Judul dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris atau salah satunya serta berkisar antara 12 sampai dengan 16 kata. Penulisan judul ini sekali lagi akan disesuaikan dengan kebutuhan template. Penulisan judul boleh berbeda dengan judul laporan, namun harus tetap dalam satu pembahasan. Misalnya, kita ambil contoh, pengaruh kebiasaan menonton YouTube terhadap keterampilan berbicara. Nah, ini hasil penelitiannya judulnya seperti itu. Kemudian kita ubah menjadi judul artikel ilmiah, misalnya kebiasaan menonton YouTube dan pengaruhnya terhadap keterampilan berbicara. Jadi bebas, silakan. Intinya adalah masih dalam satu pembahasan judul dari penelitian yang dilakukan. Judul harus ringkas, informatif, dan menggambarkan isi tulisan. Tepat memilih dan menentukan pilihan kata. Jadi pilihlah kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan judul Anda. Hindari penggunaan singkatan. Di dalam judul, hindari penulisan singkatan. Jangan sampai misalnya eh, kita ingin menandakan sekolah misalnya. Kita menulis S gitu. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau memang itu singkatan sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia, silakan saja seperti Sekolah Dasar Negeri ya berarti SDN seperti itu. Rumah sakit. Nah, itu memang diperbolehkan menggunakan RS gitu ya, tapi lebih baik kita tulis rumah sakit seperti itu. Kemudian dari judul kita masuk ke identitas penulis, di mana penulis pada umumnya kita berbicara dengan konteks penulis pada umumnya.
Nama penulis ditulis tanpa gelar untuk menjaga konsistensi pada tulisan berikutnya. Misalnya, kita ambil contoh namanya Kaifa Kenesia Putri Ahmad MPD. Nah, lebih baik MPD-nya kita hilangkan, cukup dengan Kaifa Kenesia Putri Ahmad. Kemudian setiap nama diberikan penomoran catatan kaki. Nah, penamaan ini diberikan penomoran catatan kaki, misalnya jika memang terdapat eh, lebih dari satu penulis, misalnya satu atau dua atau tiga ya. Jadi maka misalnya satu, dua, tiga contoh catatan kaki seperti itu. Kemudian ada identitas kampus, nama dan alamat kampusnya, kemudian alamat email, korespondensi harus jelas. Jadi siapa yang menjadi korespondensi dari tiga penulis tersebut atau dua penulis tersebut. Nah, maka email korespondensi tersebutlah yang akan dituliskan di dalam artikel tersebut. Ini kita membahas mengenai penulis pada umumnya. Kemudian, jika kita berbicara mengenai penulis sebagai mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia, di mana artikel dibuat secara individu. Penulis pada umumnya menyatakan bahwa ditulis tanpa gelar untuk menjaga konsistensi pada tulisan berikutnya. Jika dihadapkan dengan mahasiswa, maka nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar dan sertakan NIM. Nah, di sini diminta untuk sertakan NIM-nya. Kemudian setiap nama diberikan penomoran catatan kaki jika lebih dari satu. Sedangkan di dalam eh, tugas mahasiswa, karena ini individu, maka tidak perlu adanya penomoran catatan kaki, kecuali jika memang penulisnya lebih dari satu atau tugasnya kelompok. Identitas kampus, sertakan nama dan alamatnya. Untuk penulis sebagai mahasiswa, sertakan nama prodi, kampus, serta alamatnya. Kemudian alamat email korespondensi harus jelas. Ini sama dengan mahasiswa juga. Siapa yang nanti menjadi korespondensinya, karena ini sendiri untuk mahasiswa, maka dirinya lah sebagai korespondensi utamanya. Berikut contoh penulisan judul dan identitas penulis. Di sini ada judul bahasa Inggris, kemudian disertakan dengan bahasa Indonesia juga. Kemudian di sini ada dua penulis, namanya Nini Ibrahim dan Kasino. Nah, ini disertakan dari universitas mana. Misalnya Nini Ibrahim satu, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, alamatnya apa? Kemudian Kasino dari Universitas Nasional, alamatnya apa? Kemudian yang menjadi korespondensinya adalah Nini Ibrahim, maka disertakan email Nini Ibrahim. Jadi ini penulis pada umumnya, ya. Jika kita hadapkan dengan mahasiswa seperti ini, penggunaan aplikasi Shopee dan hubungannya dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Ini judulnya hanya bahasa Indonesia saja. Kemudian namanya Kaifa Kanesia Al-Kaizen misalnya. Kemudian di bawahnya ada NIM-nya, dari jurusan apa, misalnya S1 kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veter Jakarta, alamat kampusnya, dan email mahasiswanya. Ini adalah judul dan identitas penulis untuk mahasiswa sebagai tugas akhir dengan menggunakan judul dengan satu bahasa. Berikutnya penulisan abstrak. Abstrak dalam artikel ilmiah dapat ditulis dengan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Sekali lagi saya ingatkan, dalam hal ini akan disesuaikan dengan kebutuhan template. Berisi latar belakang, permasalahan singkat, tujuan, metode, hasil penelitian atau temuan, berbentuk data dan simpulan. Teks diketik dalam satu paragraf dan menggunakan spasi tunggal dan rata kanan kiri. Ini pada umumnya seperti ini ya. Sekali lagi, jika memang di template berbeda, maka sesuaikan dengan template.
Panjang abstrak 150 kata dan hanya satu paragraf serta ditulis dengan ukuran font. Sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan template. Ada yang 150, 250 kata, bermacam-macam ya kebutuhannya. Kemudian terdapat kata kunci dengan jumlahnya 3 sampai 6 kata. Pada umumnya 3 sampai 6 kata dan tiap kata diakhiri tanda koma atau tanda titik koma lalu ditutup dengan tanda titik. Ini contoh dari abstraknya. Abstrak dalam bahasa Indonesia ditulis di sini judulnya abstrak, kemudian latar belakangnya, kemudian eh, metode, kemudian tujuan, hasil penelitian, terakhir adalah simpulan dan diberikan kata kunci. Dan ini berikut adalah abstrak dalam bahasa Inggris. Kemudian termasuk ke dalam pendahuluan, berisi permasalahan penelitian. Jadi dalam pendahuluan itu harus jelas permasalahan penelitiannya bagaimana. Tidak perlu membuat atau memulai latar belakang atau pendahuluan di sini tuh terlalu panjang, terlalu kemana-mana gitu. Misalnya kita ingin membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Kita jika melalui pendidikan, misalnya kita mulai dari pendidikan, pendidikan merupakan dan sebagainya. Ini terlalu jauh. Kenapa tidak langsung saja mata kuliah bahasa Indonesia? Nah, itu lebih pas gitu. Jadi itu jangan melebar kemana-mana. Konsep atau landasan teori berupa kajian teori tujuan pustaka. Tentu setiap statement yang ada harus diberikan teori. Jika memang itu kita mengutip dari referensi penelitian orang lain ya. Hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar dilakukannya penelitian yang akan ditulis. Harus ada penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya atau kita kenal dengan penelitian yang relevan. Di mana penelitian relevan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat artikel tersebut. Harus menjelaskan alasan pemilihan topik dan pentingnya topik yang dipilih. Untuk menjawab pentingnya topik yang dipilih tentunya kembali lagi kepada kekinian, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu berkembang. Jadi jangan sampai permasalahan ini sudah usang 10 tahun yang lalu diangkat kembali. Jika tidak real, tidak relevan, maka jangan. Sebaiknya kita sesuaikan dengan kekinian saja. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian keterbatasan penelitian. Dalam hal ini, di dalam pendahuluan ini kita fokuskan kepada mengapa dilakukan penelitian, kemudian tujuan, manfaatnya itu apa, kira-kira digambarkan secara sederhana ya. Kemudian penulisan metode atau metode penelitiannya kita dibuat dalam 4 tahap atau secara simpelnya ada 4 penjelasan yang terkait mengenai penulisan metode dalam artikel ilmiah. Yang pertama adalah penjelasan metode dan desain penelitian secara singkat. Jadi berikan penjelasan metodenya apa, desainnya bagaimana gitu. Misalnya metodenya dalam hal ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif ya dengan metodenya eksperimen. Nah, di eksperimen ini mungkin desain penelitiannya dia menggunakan apa nih? Apakah bisa menggunakan eh, eksperimen semu atau yang eksperimen yang lain atau metode atau desain yang lain silakan. Intinya gambarkan di sini. Kemudian penjelasan objek atau subjek penelitian atau populasi dan sampel. Jika penelitian kuantitatif maka penilaiannya adalah populasi dan sampel. Jadi berikan keterangannya populasinya apa, sampelnya apa. Jika itu kualitatif berarti fokusnya kepada objek atau subjek yang akan dibahas, yang akan diteliti seperti itu. Penjelasan data dan teknik pengumpulan dan pengolahan datanya. Jadi dijelaskan datanya itu apa saja, sumber datanya, kemudian bagaimana cara pengumpulannya, apakah melalui observasi, wawancara, menggunakan angket, kemudian bagaimana pengolahan datanya, jika jika kualitatif, itu bagaimana eh,
prosedurnya pengolahan data itu bagaimana gitu, analisisnya mungkin menggunakan tabel analisis seperti itu, atau yang kuantitatif bisa menggunakan uji statistik dan sebagainya. Terakhir adalah penjelasan alur atau langkah-langkah penelitian sampai dengan interpretasi. Nah, di dalam penelitian kualitatif mungkin bisa dijelaskan sampai dengan menggunakan Miles and Haberman ya untuk menarik sebuah kesimpulan, dimulai dari reduksi, data display, dan kesimpulannya. Kemudian jika uji statistik atau kuantitatif tadi bisa menggunakan uji statistik tergantung dari judulnya ya, berapa variabel yang kita gunakan. Kemudian penulisan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu dapat berupa temuan dari hasil analisis data. Hasil penelitian juga menguraikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar diberi keterangan yang jelas. Jadi, hasil dari penelitian yang kita peroleh itu silakan dikemukakan, dijelaskan sedetail mungkin dan sesingkat mungkin. Inti-intinya saja yang diberikan di sini. Kemudian, jika hasil penelitian sudah selesai, maka ditariklah sebuah pembahasan, di mana pembahasan dikaitkan dengan teori dan dibandingkan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Jadi, apa yang kita dapat di temuan-temuannya, silakan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Di mana dalam penarikan sebuah kesimpulan harus adanya penegasan kembali atas penelitian dan pembahasan. Apa yang dijelaskan di dalam hasil penelitian dan pembahasan itu dijelaskan kembali dalam kesimpulan secara ringkas, tetapi tidak mesti harus mengulang kata-kata yang sudah dikatakan atau sudah dijelaskan sebelumnya, atau mengulang data persentase misalnya ya yang ada di dalam hasil penelitian atau pembahasan itu kemudian diulang kembali dalam kesimpulan. Itu tidak perlu, cukup langsung saja kira-kira hasil dari seluruh itu kesimpulannya itu bagaimana, seperti itu. Tidak lagi terdapat kajian teori atau pustakaan. Nah, ini sangat fatal sekali apabila ditemukan adanya sebuah teori atau kutipan yang ada di dalam simpulan. Jangan memasukkan hal-hal baru yang tidak ada di hasil penelitian dan pembahasan. Intinya jangan melebar, jangan meluas, jangan keluar dari konteks hasil penelitian dan pembahasan yang kita dapati dari hasil penelitian kita. Nah, dari simpulan ini terus tarik sebuah saran, saran ini bersifat operasional dan memiliki implikasi praktis. Maksudnya adalah ditujukan untuk siapa gitu, diharapkannya untuk siapa, itu dijelaskan buat siapanya, sehingga ini tidak abstrak, harus konkret seperti itu. Berisi sumbangan pemikiran penulis untuk mengembangkan teori baru dan penelitian lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke ucapan terima kasih dan daftar pustaka, di mana ucapan terima kasih ini secara ringkas sebagai ungkapan pada semua pihak yang terlibat dalam penelitian secara langsung ataupun tidak langsung. Bisa disebutkan misalnya kalau yang menulis guru berarti mungkin ruang lingkupnya adalah sekolah dan kepala sekolah. Kalau ini yang ditulis adalah mahasiswa atau dosen berarti kampus dan rektornya, seperti itu. Yang kedua, dapat ditujukan juga ke tim redaksi. Tambahkan ke tim redaksi jurnalnya. Misalnya kita mengambil jurnal apa. Kalau kita mengambil jurnal A, berarti ucapan terima kasih kepada redaksi jurnal A tersebut. Terakhir adalah referensi atau kita sebut dengan daftar pustaka, dikatakan sebagai rujukan atau referensi penelitian yang dicantumkan hanya terdapat dalam naskah artikel saja. Jadi kalau di hasil penelitian tuh banyak, misalnya hampir 100 tulisan, namun jika di artikelnya hanya dapat 20, maka yang terdapat 20 tersebut dituangkan ke dalam artikel. Hanya 20 saja yang dituangkan, jangan semuanya. Ditulis dengan gaya penulisan referensi seperti NLA, Harvard, apa, atau Chicago. Nah, ini kembali disesuaikan dengan kebutuhan template-nya. Jadi kalau kebutuhan template-nya yang diminta apa, ya berarti itu yang akan diminta dan dibuat sesuai dengan kebutuhan template-nya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kita tentang template artikel
ilmiahnya. Di sini ada template tugas mahasiswa dan template jurnal. Berikutnya kita akan coba masuk satu persatu ini ya ke dalam template tugas mahasiswa dengan template jurnal. Kita bahas dari tugas mahasiswa dulu. Ini ada template yang sudah disediakan. Ini adalah contoh dari penulisan judulnya. Jadi teman-teman mahasiswa silakan bisa menyesuaikan. Di sini menggunakan Times New Roman, fontnya 12 di bold dan hurufnya kapital semua. Kemudian silakan ditulis nama penulis satu, nama penulis dua, jurusannya apa, fakultasnya apa, instansinya, kemudian emailnya apa di rata kiri ya di sini ya. Berarti menggunakan eh, text left ya di sini ya. Kemudian untuk abstraknya judulnya ditulis 12 dan ditebalkan, dihitamkan. Abstrak memuat latar belakang singkat penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Nah, ini berarti sudah ada yang diminta, maka sesuaikan dengan yang ditulis ini. Panjangnya 150 sampai 200 kata, berarti tidak boleh melebihi ini 200 kata nih. Hurufnya tafsir Roman 12, spasinya 1,15 menggunakan justify. Justify itu rata kanan, rata kiri. Kemudian terdapat kata kunci, berarti satu, dua, tiga. Di sini ada tiga, ya, tiga kata dengan tanda titik koma. Jadi disesuaikan ini abstraknya sesuai dengan template yang disediakan. Kemudian masuk ke bagian pendahuluan. Masuk ke dalam pendahuluan, di mana pendahuluan dalam artikel ilmiah memuat latar belakang masalah. Fakta yang terjadi di lapangan masalah, ditemukan fokus penelitiannya. Nah, ini sudah ada nih ketentuan-ketentuannya ya. Di mana terdapat penelitian relevan juga di sini. Ditulis dengan Times New Roman 12 1,15 spasi justify. Nah, di sini terdapat dua kolom dalam satu kertas. Ingat ya teman-teman, harus terdapat dua kolom ini ya. Kita kalau lihat di sini, nah di sini terdapat dua kolom ya. Jadi jangan sampai dibuat satu satu kolom gitu. Karena di sini dimintanya adalah dua kolom seperti itu.
Jadi Pak, menulis pendahuluan disesuaikan dengan template yang sudah disiapkan. Ini kebutuhannya apa saja. Kemudian poin berikutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel atau kata kunci penelitian. Jadi silakan disesuaikan sumbernya, boleh menggunakan artikel ilmiah, buku, e-book, penelitian lain, hingga sumber dari website yang resmi. Ini ada referensi yang bisa digunakan menggunakan Google Scholar. Jika menggunakan tiga pustaka ini sesuai dengan Times New Roman 12 spasi 1,15 dengan Justify ini sama ya, hampir semua sama ini. Metodenya menguraikan tentang metode dan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, studi kasus, kajian literatur, survei, dan lain-lain. Selain menjelaskan metodologi, pada bagian ini juga penulis harus menguraikan sumber data penelitian dari pengumpulan data seperti angketnya bagaimana, keseluruhan wawancaranya apa yang difokuskan dalam pertanyaannya, serta dengan bagaimana cara mengolah data tersebut sampai dengan teknik analisis datanya. Teknik analisis data yang digunakan biasanya berkaitan dengan definisi operasional pada tinjauan data. Jadi harus disesuaikan nih. Misalnya, kalau kita berbicara tentang keterampilan berbicara, di dalam teorinya ada 4 komponen yang difokuskan dalam keterampilan berbicara. Nah, maka 4 komponen juga harus sama dengan metode dan fokusnya di sini ketika membuat instrumen seperti itu. Aturannya sama, tafsir Roman 12 PT 1,15 spasinya justify. Hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kita bahas satu persatu hasil penelitian terlebih dahulu. Pada bagian hasil penelitian ini diuraikan secara detail analisis dan temuan-temuan hasil pengolahan data yang berasal dari angket, observasi, wawancara, maupun kajian literatur layaknya. Ya. Jadi silakan disesuaikan, boleh menambahkan data berupa tabel, gambar, untuk memperjelas. Sama aturannya menggunakan versi Roman 12 PT 1,15 spasi justify. Ini contohnya. Jika menggunakan tabel, ini bentuk tabelnya, ini bentuk judulnya. Di judul ini menggunakan fontnya 10, Bapak sesuaikan. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada di dalam template. Ini gambarnya menggunakan diagram, kemudian ini adalah judulnya, menggunakan fontnya 10, satu spasi ini ya. Terus ini ada sumbernya dari mana. Ya. Seperti itu. Kemudian pembahasan, pada bagian pembahasan ini peneliti merumuskan hasil penelitian menjadi temuan-temuan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Nah, jadi ada berapa masalah yang dirumuskan di dalam penelitian Anda, nanti hasil penelitiannya diuraikan di sini, dijelaskan bagaimana untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Kemudian, dalam pembahasan ini juga sama, menggunakan tafsir Roman 12 PT 1,51 spasi dan justify. Terakhir, penutup atau simpulan adalah bagian akhirnya, di mana peneliti merangkum dengan singkat pembahasan penelitian yang telah dikemukakan. Jadi, hasil pembahasan yang ada di sini silakan dirangkum di sini ya. Di mana bagian penutup ini secara ringkas menjawab rumusan masalah. Referensi atau daftar pustakanya di sini menulisnya referensi, tulisannya adalah referensi bukan daftar pustaka. Sekali lagi saya ingatkan sesuaikan dengan kebutuhan template tulisannya. Di sini menggunakan metode apa ya? Jadi disesuaikan. Ini contohnya menggunakan kurung tutup dan kurung buka ya di tahunnya. Nama belakangnya satu kata ditulis penuh. Yang kedua adalah ini singkatannya saja. Lanjutkan. Ini ada contohnya beberapa contoh sesuaikan dengan template yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke template jurnal. Tadi template tugas mahasiswa yang tadinya. Jadi teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya silakan mengikuti penjelasan yang tadi sudah dikemukakan di dalam template tersebut. Nah, kita ambil contoh ini template jurnal. Template jurnal ini sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Ini saya ambil contoh jurnal yang diambil di sini adalah jurnalnya namanya retorika. Ini sudah terindeks ya.
dengan Sinta 2 ini ya. Ini susah sekali masuk ke sini, luar biasa. Nah, di sini juga ada keterangan abstrak bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Indonesia ya. Jadi ikuti ini judulnya, cukup berarti bahasa Indonesia saja. Kemudian membuat dua kolom juga ya di sini ya, dibuat dua kolom. Jadi sama ini juga ikuti saja dengan template. Paling tidak ini adalah contoh dari salah satu jurnal yang pada umumnya penulis eh, gunakan di dalam menulis artikel ini. Ini adalah alamat eh, calonnya. Silakan teman-teman jika ingin mendownload. Berikutnya adalah contoh publikasi artikel ilmiah. Berarti artikel ini yang sudah dipublikasikan atau yang sudah masuk ke dalam jurnal. Penulisan artikel ilmiah secara keseluruhan akan disesuaikan dengan template jurnal yang digunakan. Jadi, sekali lagi, ketika kita ingin memasukkan artikel kita ke dalam jurnal, maka template jurnal tersebutlah kita gunakan sebagai panduannya. Sebagai contoh, di sini ada eh, kita bisa ini ya, coba kita buka di sini, kita copy, ini sudah ada di sini. Nah, ini dia. Ini diminta dalam bahasa Inggris ya. Judulnya dalam bahasa Inggris. Ini salah satu artikel yang sudah terbit di jurnal Ortatory Ortatory Susinta 4 ya. Nah, oke. Bagaimana cara melihat artikelnya? Teman-teman silakan di sini ada PDF, bisa kita klik, langsung kita download di sini. Coba kita download. Oke, kita buka. Nah, ini adalah contoh artikel yang sudah dipublikasikan. Artinya artikel yang semula kita buat berdasarkan template Hortatory itu dikirimkan ke jurnal Hortatory, kemudian di ACC dan diterbitkan. Ini volume 5 dengan serinya nomor 1 2021 ya. Ini judulnya diminta dalam bentuk bahasa Inggris. Ini nama penulisnya. Kemudian ini abstraknya, ini bahasa Inggris juga, tetapi dalam penulisannya ini menggunakan bahasa Indonesia. Ada pendahuluan, kemudian langsung metode, berarti tidak ada pustaka. Di dalam pustakanya atau teorinya atau studi pustakanya masuk ke dalam pendahuluan di sini. Nah, seperti ini. Semua ini adalah teori-teori yang ada. Kemudian masuk juga ke hasil dan diskusi. Nah, ini tabelnya yang tadi sesuai dengan template ya. Sesuaikan. Ini hasil penelitiannya. Kemudian tidak ada tulisannya khusus untuk menuliskan pembahasan. Ini berarti setelah penjelasan ya di sini, maka ini diarahkan kepada pembahasan. Jadi seperti itu. Sekali lagi teman-teman, penulisan seperti ini disesuaikan dengan template-nya. Ini simpulan. Nah, ini ada ucapan terima kasih kepada siapa, kemudian daftar rujukan, ada yang referensi, daftar pustaka, daftar rujukan, jadi macam-macam. Sekali lagi, disesuaikan pula dengan template-nya. Kebutuhan template itu bagaimana dan kita harus mengikuti dalam membuat artikel. Supaya artikel kita bisa dimuat di jurnal tersebut. Jadi itu teman-teman eh, materi yang bisa saya berikan terkait mengenai penulisan artikel ilmiah. Dan ini contoh artikelnya.
Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan artikel ilmiah. Dan jangan lupa nonton di video berikutnya, ada video tutorial dalam membuat artikel berdasarkan template artikel. Sekali lagi dukung terus channel Make Day, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.